Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Indah Nurdianti dari Prodi Pendidikan Sejarah semester 4. Di video pembelajaran ini, saya akan menyajikan materi yang berkaitan dengan KD 3.1 dan KD 4.1. Berikut adalah penjelasan tentang terjadinya peristiwa pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948 dan kaitannya dengan dibangunnya Monumen Kresek Madiun. Musso selama hampir 23 tahun berada di luar negeri, tepatnya di Rusia. Kedatangan Musso ke tanah air disambut baik oleh Presiden Soekarno dan diharapkan dapat ikut serta dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Musso sendiri juga menjelaskan bahwa kedatangannya kembali ke Indonesia adalah untuk ikut berjuang bersama dan menempatkan perjuangan bangsa Indonesia pada perjuangan yang tepat. Amir Syarifuddin adalah Perdana Menteri ketika Revolusi Nasional Indonesia sedang berlangsung. D.N. Aidit adalah pemimpin senior Partai Komunis Indonesia. D.N. Aidit juga menyebabkan meletusnya peristiwa G30S. Monumen Kresek merupakan monumen yang menggambarkan keganasan PKI pada tahun 1948 di Madiun. Monumen Kresek dibangun sejak tahun 1987 dan selesai pada tahun 1991. Monumen Kresek diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur, yaitu Sularso, pada 10 Juni 1991. Dibangun pada lahan seluas 3,3 hektar dan terletak di Desa Kresek, Kecamatan Gubeng, Kabupaten Madiun. Nah, di depan pintu masuk sebelah selatan juga terdapat prasasti batu ukiran nama-nama prajurit TNI, Polri, Pamong Praja, tokoh masyarakat, dan guru yang menjadi korban keganasan PKI. Kemudian, di dekat prasasti ukiran nama ini ada diorama relief. Sebelum dibangun menjadi diorama relief, dahulu ini adalah sumur yang digunakan sebagai tempat pembuangan korban keganasan PKI. Kemudian pada tahap pembangunan, sumur ini ditutup dan dibuat relief korban-korban di atasnya, serta dibuat pula prasasti ukiran nama yang tertulis. Bangunan pendopo yang berdiri di depan saya ini dulunya adalah bekas rumah penduduk atau warga yang dijadikan markas PKI. Pendopo ini juga dijadikan sebagai tempat pembantaian para korban keganasan PKI. Saya melanjutkan perjalanan menuju ke patung utama. Namun, sebelum mencapai ke patung, saya menaiki anak tangga. Setiap anak tangga yang tersusun ini memiliki makna.
Makna undang-undang anak tangga tersebut menunjukkan tanggal hari kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu 17/8/45. Dan salah satu tangga yang saya naiki ini adalah undang-undang yang berjumlah 17. Di bawah samping juga ada kolam ikan sebagai penambah keindahan Monumen Kresek. Bangunan patung paling atas ini adalah patung Muso membawa pedang yang ingin memenggal kepala seorang kiai yang dikenal dengan nama Husein. Kiai Husein adalah seorang kiai yang arif dan bijaksana. Beliau sebagai anggota DPRD Kabupaten Madiun pada tahun 1948. Masih di tempat yang sama, di sebelah barat patung Muso ada relief yang menggambarkan proses pemberontakan yang dilakukan oleh PKI sekaligus penumpasannya. Penumpasan terhadap PKI dilakukan oleh Divisi Siliwangi yang dipimpin oleh Kolonel Sadikin dan Divisi Jawa Timur yang dipimpin oleh Kolonel Sungkono. Di samping persis relief pun terdapat tulisan dan pesan dari Gubernur Jawa Timur pada saat itu, yaitu Bapak Sularso. Inti dari pesan tertulis tersebut adalah bahwa didirikannya Monumen Kresek ini adalah sebagai bukti keganasan PKI kala itu. Tulisan tersebut dipersembahkan kepada kita sebagai generasi muda agar tidak melupakan sejarah kelam yang telah terjadi di Madiun pada tahun 1948. Setelah puas berada di atas, kemudian saya turun dan mengambil foto pada patung anak-anak. Patung ini terletak di sebelah timur patung Muso. Makna dari patung ini adalah anak-anak korban PKI yang menuntut belas dari pemerintah Indonesia agar segera menumpas PKI, terutama di Madiun dan sekitarnya. Jadi, kesimpulannya adalah sebagai generasi muda, kita tidak boleh melupakan sejarah, melainkan kita harus belajar dari sejarah. Sebab sejarahlah sebagai pembelajaran hidup yang menorehkan banyak sekali peristiwa. Dan dibangunnya Monumen Kresek ini sangat bermanfaat sebagai pariwisata dan edukasi guna mengenang kejadian masa lampau. Sekian video yang saya sajikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.